Kupas habis Robinson R66 dipower dengan mesin Rolls-Royce. Bila kita harus terpaksa mendarat, kita masih bisa mendarat di air. Apakah lebih berkelas menggunakan sport car yang dibuka ke atas ataupun helikopter yang dibuka ke sini? Kita lihat ya, seberapa canggih ini bisa diterbangkan hingga 14.000 kaki guys, hingga 300 nautical mile. Bisa melihat dari segala sudut, sebelah kiri, depan, kanan, even sudut kiri bawah semuanya jelas. Kupas habis Robinson R66 helikopter yang sangat reliable dan versatile. Halo guys, kembali lagi dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di sesi review, baik itu pesawat ataupun helikopter, segala sesuatu yang berbau dengan penerbangan. Nah, ini merupakan helikopter yang sangat favorit sekali, yaitu Robinson R66. Sejarah dari perusahaannya, Robinson itu didirikan oleh Jeff Robinson. Nah, merupakan seseorang yang pernah bekerja di salah satu perusahaan helikopter ternama di dunia. Salah satunya adalah Bell. Seperti yang kalian ketahui, Bell itu merupakan perusahaan helikopter yang sangat ternama di dunia. Nah, Robinson R66 ini merupakan helikopter yang saya sangat sukai. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi efisiensi, ini merupakan helikopter yang sangat efisien dengan power yang sangat baik dan juga bisa mengantarkan penumpang dari poin A ke poin B dengan fuel burn yang rendah. Yang penting dari segi total operating cost dari operator bisa dikatakan cenderung sangat rendah. Ya, Robinson didirikan pada tahun 1973. The first helicopter di launch pada tahun 1979. Dan Robinson R66 ini sudah berhasil dijual 1000 unit berdasarkan tahun dari 2020. Total keseluruhannya 12.000 by tahun 2012, itu termasuk R44 dan R22. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam, kita akan membahas mengenai mesin yang mempower Robinson R66. Baiklah, inilah rahasia di balik layar helikopter Robinson R66 dipower dengan mesin Rolls-Royce. Ya, Rolls-Royce ini sudah dikenal sebagai pembuat mesin jet ataupun turbin yang sangat ternama, digunakan dari berbagai helikopter ataupun pesawat, baik itu dari kecil hingga besar. Rolls-Royce R300 ini dia memiliki spesifikasi 270 shaft horsepower apabila digunakan secara maksimum selama 5 menit. Akan tetapi dalam penggunaan normal kita bisa katakan 240 shaft horsepower. Dan itu merupakan salah satu mesin yang sangat powerful untuk benda yang notabene cukup ringan pada saat ini. Oke, main rotor blade. Di helikopter ini blade-nya hanya ada 2. Ini membuat dia untuk segi maintenance, biaya maintenance-nya jauh lebih rendah daripada helikopter-helikopter dengan blade yang lebih banyak. Karena faktor cost itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Jadi penggunaan dual blade ini akan dikatakan sangat efisien, baik itu digunakan secara pribadi ataupun secara usaha. Nah, akan tetapi di sini ada sedikit kekurangan di mana dari dual blade ini ada resiko yang dinamakan dengan mass bumping. In fact, ini merupakan salah satu helikopter yang sangat reliable dan safety-nya bisa dikatakan cukup tinggi. Tapi yang namanya dual blade juga identikal ya, termasuk dengan Bell 206 juga merupakan helikopter dengan dual blade juga, yang bisa dikatakan sebagai salah satu helikopter teraman juga. Dan di sini saya membahas sedikit miskonsepsi mengenai helikopter. Orang bilang, waduh Pak, di sini nggak ada sayapnya. Jadi kalau terbang tiba-tiba mesinnya mati, kalau jatuh itu jatuh batu. Nah, ini merupakan satu miskonsepsi yang harus saya luruskan dengan baik guys. Kenapa? Karena terbang menggunakan helikopter ternyata blade ini juga merupakan sebuah sayap. Di mana apabila mesin itu mati, tidak semata-mata jatuh seperti batu yang kalian lemparkan dari atas hingga ke bawah. Jadi helikopter pun juga bisa
melakukan gliding sama seperti layaknya pesawat. Kenapa seperti itu? Karena dari blade ini juga merupakan sesuatu yang cukup aerodinamis. Jadi selama kita masih memiliki kecepatan dan kita menjaga di gliding performance-nya, maka helikopter masih bisa terbang walaupun mesinnya itu mati. Jadi itulah yang dinamakan dengan auto rotation. Jadi auto rotation itu adalah proses mengglidingkan pesawat ini berdasarkan kecepatan dan rekomendasi dari pabrik. Jadi kalian nggak perlu takut kalau terbang naik helikopter, karena helikopter juga masih bisa gliding. Saya pun juga mau kok terbangin kayak ginian. Secara simpelnya, walaupun mesinnya mati, belum tentu blade-nya ini berhenti mati. Nah, kalau blade-nya itu mati, baru itu berbahaya. Tapi pada kenyataannya, pilot baik itu secara pilot fixed wing ataupun pilot rotary tentunya harus secara terus-menerus dijaga profisiensinya untuk melakukan auto rotation dalam periode waktu tertentu. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini merupakan suatu alat yang nggak ada di pesawat biasa. Jadi memang nature-nya helikopter ini untuk dilandaskan di daratan seperti ini, akan tetapi di sini adalah sebuah safety feature. Apabila helikopter ini mau diterbangkan offshore kurang lebih 10 menit dari bibir pantai, diharuskan memiliki alat keselamatan berupa inflatable float. Jadi bagi saya, apabila saya mau terbang-terbang di daerah perairan seperti di Bali ini, memiliki inflatable float ini merupakan salah satu insurance saya. Bukan hanya helikopter bisa didaratkan di mana saja. Dengan ini kita juga secara terpaksa, apabila kita harus terpaksa mendarat, kita masih bisa mendarat di air. Tapi bukan berarti kalau begitu kita bisa seenak-enaknya mendaratkan di air sesuka hati ya. Ini adalah alat emergency, guys. Nah, dari penampak depannya ini merupakan helikopter yang saya suka. Zaman dulu itu saya punya cita-cita pengen sekali one day apabila saya memiliki rezeki lebih, pengen memiliki rumah sampingnya, ingin memiliki helikopter, saya pengen beli Robinson R44. Ini adiknya. Adiknya R44 merupakan salah satu helikopter yang sering digunakan untuk training helikopter di hampir seluruh penjuru dunia. Yaitu sudah dikenal safety recordnya bisa dikatakan sebagai sangat baik. Apalagi apabila di-equip dengan mesin sekuat and powerful turbin ini. Nah, di sini saya pengen tanya nih, apakah lebih berkelas menggunakan sport car yang dibuka ke atas, ataupun saya apabila dari A ke B menggunakan helikopter yang dibuka ke sini? Tuliskan di komentar ya guys, pendapat kalian bagaimana? Oke, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam. Ini benar-benar sensual banget, berbeda seperti pesawat fixed wing yang saya kemudikan. Pada umumnya kursi kapten berada di sebelah kiri, akan tetapi di helikopter ini sedikit berbeda, kapten duduk di sebelah kanan. Oke, sekarang saya sudah ditemani dengan Kapten siapa? Kapten Komang Ari. Wah, mantap. Nanti suatu hari kalau kalian mau terbang Fly Bali, bisa diterbangkan dengan Kapten Komang. Ini merupakan suatu yang sangat spesial dari Robinson. Ini namanya T-bar ya? T-bar cyclic. Nah, jadi ini bisa ditaruh di sebelah kiri ataupun sebelah kanan tergantung siapa yang menerbangkan. Jadi kalau mau diterbangkan dari sebelah kiri, jadi kontrolnya diserahkan ke seperti itu aja, simple aja. Dan apabila di sebelah kanan, kita tinggal mengambilnya seperti ini aja. Nah, ini merupakan cyclic dan ada kolektif di bagian bawah sini. Karena pesawat ini dioperasikan oleh AOC 135, yaitu Volta ya. Betul ya? Volta Betul, ya. Ini AOC 135. Jadi mungkin kalau kalian lihat dua ini bukan standar nih kalau kalian terbang semata-mata kalian bisa take over begini, enggak. Nanti nyatanya dia akan diganti dengan yang satu saja, dan untuk radarnya juga dilepas itu. Itu standarnya seperti itu ya, Mas? Iya, karena akan ada penumpang sebelah kiri pilot. Jadi syaratnya kursi di sebelah kiri ini bisa digunakan sebagai kursi penumpang, maka flight controlnya harus dilepas. Karena sangat berbahaya untuk memberikan kontrol bagi orang yang kurang berpengalaman di bidang menerbangkan pesawat, yang bisa aja secara nggak langsung kesenggol dikit aja, wah itu bisa selesai perkara. Karena menerbangkan helikopter tidak sama dengan menerbangkan pesawat. Ya kalau sudah di udara mungkin mirip-mirip ya, tapi kalau sudah hover itu kalian bisa bayangkan mirip seperti kalian kalau mau hover di tengah-tengah, helikopternya bisa diem. Akan tetapi untuk bisa membuat helikopter itu diem, kalian harus anggap aja gini deh. Kita taruh sebuah stick ya, taruh stick di bawah. Terus bagaimana caranya kita menstabilkan stick itu untuk bisa diem di atas. Jadi input pilot akan terus continuous untuk menjaga helikopter ini bisa stabil dan diem. Itulah yang dinamakan dengan hover.
Oke, special request dengan Kapten Komang ini, saya minta untuk dinyalakan baterainya, cuman ini limited banget ya, saya nggak bisa lama-lama karena akan ngedrain baterai sama semua pesawat kayak begitu. Cuman di sini saya mau menunjukkan kepada kalian, karena ini sudah digitalize. Digitalize ini bisa menunjukkan sesuatu yang baru dan canggih guys. Zaman dahulu kita menggunakan artificial horizon yang modelnya kayak bola-bola seperti itu. Akan tetapi yang bola-bola itu sudah di-replace dengan segala sesuatu yang digital. Intinya kalau digital ini saya sudah lebih nyaman lah. Ini sudah ada autopilotnya juga nggak, Kip? Sudah. Sudah ada autopilot ya? Dilengkapi dengan autopilot. Ini ada varian yang ada autopilotnya dan ada yang tidak ada. Oke guys, kalian bisa lihat ya seberapa canggih ini GPS yang sangat reliable banget. Kalau yang model bola-bola itu masih bisa memungkinkan pilotnya lost di udara. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin guys. Kalau kalian cari di YouTube nanti pilot loss seperti itu bisa saja terjadi sama pilot-pilot yang inexperienced. Akan tetapi dengan teknologi yang sangat canggih seperti ini, less likely kita akan loss walaupun kondisi cuaca kurang begitu baik. Oke, kita bisa lihat nih pesawat ini juga ada announcer light-nya standar seperti pesawat-pesawat lainnya, dan juga ada airspeed di sana ya. Terus ini canggih lah guys, ini benar-benar dengan dilengkapi dengan autopilot, terus vertical speed dan indikator rotor. Tidak lupa yang membuat kita tidak loss ya di udara. Wih, canggih banget. By the way, kalau kita terbangkan ini, TICAS harus on ya? Iya. Wajib ya? Ya. IFR atau VFR biasanya standarnya? Di sini VFR only. VFR only ya? Oke. Tapi kalau terbang untuk IFR bisa juga. Oke, di sini ada circuit breaker panel dan ini ada koordinat-koordinat yang kita butuhkan. Ini bisa diterbangkan hingga 14.000 kaki guys. Bayangin aja kalau 10.000 kita udah sedikit kesulitan bernapas. Tapi pesawat ini mampu ke sana, tapi pada umumnya maksimum diterbangkan 9.000 lah. Ini kita masih bisa bernafas dengan biasa karena namanya pilot juga manusia. Kalau pilotnya tidak sadarkan diri, apakah kalian mau terbang seperti itu? Ya tentunya nggak mau. Jadi selain dia bisa diterbangkan hingga 14.000 kaki, pada umumnya helikopter ini diterbangkan di speed optimal cruising yaitu 110 knot. Ini kurang lebih 200 km per jam. Ya 200 km per jam kalian mungkin berpikir ini tidak begitu kencang. Akan tetapi ini juga salah satu kehebatan dan privilege dari helikopter untuk bisa terbang rendah dan perlahan. Mungkin kalau kalian bayangkan penerbangan dengan pesawat komersil, itu terlalu sangat cepat hingga kalian juga tidak bisa menikmati pemandangan sekitar. Jadi untuk speed, untuk helikopter itu udah top banget guys. Karena kita bisa menikmati sightseeing, terbang rendah, kita bisa menikmati pemandangan sekitar. Dan sekarang kita akan membahas mengenai jarak tempuh. Helikopter ini bisa diterbangkan hingga 300 nautical mile atau kurang lebih 650 km. Tapi namanya helikopter ataupun pesawat itu akan terlimit dengan beban. Nah, dengan beban, helikopter ini apabila diterbangkan dari Jakarta dengan sangat mudah bisa menerbangkan Jakarta hingga Semarang. Cukup jauh kan? Dan yang saya suka dari helikopter ini adalah useful load-nya. Useful load dari helikopter ini bisa memuat kurang lebih 600 kilo. Ya tentunya itu merupakan beban dari pilot, kargo, bagasi, dan juga bensin. Bensin yang saya katakan ini bukan bensin yang di pinggir jalan loh ya guys. Ini artinya ini menggunakan Jet A1 ataupun Aftur. Cuman saya membuatnya dengan bahasa sehari-hari yang bisa kalian mengerti. Jadi useful load 600 kilo itu apabila kita isi bahan bakar yang cukup dan memuatnya dengan penumpang yang penuh dan bagasi, menjadikan Robinson R66 menjadi salah satu helikopter yang sangat luar biasa efisien. Makanya saya sendiri bercita-cita ingin memilikinya satu mungkin di kemudian hari kalau saya sudah sukses guys. Sayangnya saya belum sukses-sukses amat ya. Oke, dari kursi penumpang bagian depan, kalau kita bicara secara comfort ya, tentunya secara visibility namanya helikopter ini sangat bisa melihat dari segala sudut. Sebelah kiri, depan, kanan, even sudut kiri bawah semuanya jelas. Berbeda dengan pesawat, pesawat kan cuma limited. Cuman namanya helikopter ketika kita akan mendarat, kita harus pay attention dengan obstacle sekeliling dan mengukur secara presisi di mana landing spot kita. Kalau kita lihat di atas, juga ada kaca yang kita bisa melihat kondisi rotor blade yang
ada di atas kita bagaimana kondisinya. Untuk itu headroomnya juga bisa saya katakan cukup tinggi ya. Untuk saya dengan tinggi kurang lebih 173 cm. Dan legroomnya untuk kursi bagian depan ini sangat lega. Yang paling best adalah view di mana kita bisa menikmati bird eye view. Itulah yang saya katakan sebagai kacamata burung, guys. Oke, kita akan coba bagaimana experience sebagai penumpang jika duduk di bagian belakang. Oke, apabila kita duduk di kursi penumpang bagian belakang, terdiri dari 3 kursi penumpang yang bisa digunakan keseluruhannya. Kalau kita bicara dari headroom ini bisa dikatakan sangat tinggi, untuk saya yang tingginya 173. Legroomnya ini cukup mepet ya untuk helikopter ini. Mungkin di jenis-jenis helikopter lainnya bisa lebih lega, tapi memang the nature of this helicopter sedikit lebih kecil daripada helikopter yang lain. Akan tetapi yang mungkin saya bisa katakan kurang enak adalah bagaimana kaki kita di sini tidak bisa diselonjorkan. Nah, ini merupakan salah satu kekurangannya. Tentunya saya nggak bisa ngomong segala sesuatunya hanya yang bagus-bagus saja. Saya akan memberikan honest opinion saya mengenai pesawat atau helikopter apapun. Tidak lupa saya informasikan bahwa helikopter ini juga di-equip dengan air conditioning unit ya. Jadi ketika kita terbang kita bisa mendapatkan AC. Nah, ketika seseorang yang tinggi duduk di tengah sini, ini tidak suitable banget karena untuk headroomnya ini sangat kurang ya. Ini sangat mepet. Saya apabila disenderkan seperti ini kurang begitu nyaman untuk orang seukuran saya. Akan tetapi buat anak-anak kecil mungkin hingga anak SMP, terlepas ya kalau anak SMP-nya tingginya berapa ya. Tapi rata-rata anak SD, SMP, anak kecil di sini masih nggak ada masalah. Dan lagi juga ada kotak di bagian bawah sini yang menyambungkan flight control dari bagian depan ke bagian belakang. Jadi memang untuk kursi tengah ini lebih baik digunakan oleh anak-anak kecil ataupun mungkin yang tingginya tidak terlalu tinggi. Dan itulah guys yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian di sana. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, Robinson R66 ini merupakan helikopter yang sangat saya favoritkan dan helikopter yang mungkin saya ingin miliki di kemudian hari. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Semoga informasi konten review helikopter atau pesawat ini bisa memberikan gambaran dan edukasi maksimal tentang dunia aviasi bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan salam road trip.